Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassiril amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan ma'unahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama di channel kesayangan kita, yaitu At-Tafkir Channel. Channel yang mengajak kita senantiasa untuk zikir karo mikir. Selawat serta salam tetap tercerahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama kembali dalam sebuah kajian di At-Tafkir Channel. Kita akan membahas banyak hal tentang umat, ya, banyak hal tentang permasalahan-permasalahan umat. Terutama pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu terkait dengan Islam selalu disudutkan dan tertuduh. Ada apa ini? Nah, ini tema yang sangat menarik para pemirsa. Jadi kita ketahui bahwa umat Islam, ya, di negeri ini khususnya dan di dunia pada umumnya adalah merupakan umat yang jumlahnya sangat besar sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi kenapa kemudian umat Islam ini, wabil khusus negeri ini kok selalu menjadi umat yang disudutkan, selalu menjadi umat yang tertuduh dengan tentang itu terorisme, tentang radikalisme, ataupun tertuduh dengan hal-hal yang lainnya. Nah, itu maka kita nanti kurang lebih 60 menit ke depan kita akan bahas hal ini dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau Ustadz Muhammad Andre Husnari. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, salam. Alhamdulillah alamin. Beliau Ustadz Andre ini muda dan tentunya semangatnya juga sangat luar biasa dalam mengkaji tentang keislaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kami juga berharap ya semua pemirsa sama seperti kami di At-Tafkir Channel ini semuanya dalam kondisi walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa mengikuti kajian kita pada malam hari ini tanpa terkendala satu hal apapun. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah, langsung kita bincang-bincang dengan Ustadz Andre Husnari terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Ustadz Andre, tadi seperti tema yang sudah saya sampaikan di depan Ustadz, ya, yaitu terkait dengan Islam selalu disudutkan dan tertuduh. Ada apa ini? Nah, ini kita ketahui Ustadz, ya, bahwa umat ini terutama khususnya di negeri ini jumlahnya itu mayoritas Ustadz, jumlahnya besar. Tapi kenapa ya umat ini, ya, Islam ini selalu menjadi istilahnya tertuduh, umat ini atau Islam ini menjadi disudutkan, entah itu radikalisme, terorisme, ataupun kemudian ajaran-ajarannya itu kadangkala menjadi suatu hal yang kemudian menjadi hal-hal yang kemudian dituduhkan kepada kami, pada umat Islam ini. Bagaimana Ustaz? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan selawat salam semoga terlimpah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Ini suatu hal yang saya pikir
menarik ya. Sebenarnya kalau kita mau mengangkat ada beberapa isu di level lokal Sidoarjo seperti pernyataan Bupati ya tentang ada bunker di masjid, kemudian di level nasional itu juga tengah marak tentang pernyataan Menteri Agama, kemudian di level internasional kita tahu ada konflik antara Ukraina dan juga Rusia, kemudian 3 Maret 1924 yang itu juga merupakan salah satu hari kelabu dalam sejarah umat Islam. Tapi kali ini kita akan mengangkat judul yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas menurut saya. Mengawalinya mungkin begini, Sasola. Jadi sebenarnya ini adalah suatu yang kita rasakan atau memang ini suatu fakta. Jadi tentang Islam selalu disudutkan dan dituduh, apakah itu suatu asumsi, perasaan saya, perasaan yang Satsola, dan perasaan segelintir mungkin di antara kaum muslimin yang ada, atau ini memang suatu hal yang bersifat masif ya, dan dirasakan oleh banyak pihak. Nah, kalau kita katakan ini bersifat masif, berarti memang betul adanya bahwa keadaan kekinian Islam dalam posisi sering disudutkan, sering disalahkan, sering dikambing hitamkan, bahkan dituding sebagai penyebab, entah itu penyebab atau ancaman terhadap integrasi bangsa, penyebab atau ancaman terhadap kebinekaan, keberagaman, dan lain sebagainya. Memang ini penting untuk dibicarakan, saya rasa, supaya terang benderang oleh kita apakah ini asumsi atau fakta belaka. Nah, kabar buruknya adalah ternyata kalau kita mau jujur melihat informasi-informasi yang ada di media, baik itu mainstream ataupun anti mainstream di tingkat nasional, memang kabar buruknya adalah ini bukan asumsi 1-2 orang, bukan cuma yang kita rasakan, tapi inilah yang terjadi ke hari ini. Kalau kita ingin flashback ke belakang, kira-kira 20 tahun lalu ketika awal-awal reformasi, hal seperti ini dirasakan oleh banyak pihak tidak? Rasanya enggak tuh, ya kan? Rasanya konstelasi yang ada ketika itu belum sebagaimana hari ini, di mana isu-isu tentang tadi disinggung juga radikalisme, kemudian terorisme, kemudian moderasi beragama, dan yang setipe dengannya itu nggak marak tuh nggak mencuat ke permukaan. Nah, tapi mengapa kok tiba-tiba hari-hari belakangan ini kita seolah-olah dikondisikan dalam situasi yang demikian menyudutkan Islam. Nah, di antara fakta-fakta mungkin yang bisa dikemukakan, bagaimana pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh ya, entah itu tokoh-tokoh Islam sendiri, karena Islam itu juga beragam ya, banyak kelompok, banyak golongan. Nah, sebagian antara golongan ini, para tokoh-tokohnya juga sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang itu mengiris-ngiris hati, atau melukai, menciderai rasa persaudaraan, rasa keislaman bagi umat Islam yang lain. Nah, pernyataan Menteri Agama yang heboh belakangan ini adalah salah satu contoh saja. Setelah sebelumnya juga sudah berulang itu kan beberapa pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Nah, sebagaimana juga Menteri Agama yang sebelum ini itu juga banyak melontarkan pernyataan-pernyataan yang juga tidak kalah kontroversialnya. Jadi ada apa sebenarnya? Apakah ini suatu hal yang dipelihara, disengaja, seperti test of the water gitu, melihat seperti apa reaksi dari umat, atau ini adalah suatu kebetulan belaka yang tidak bisa terlalu jauh ditarik, disangkut pautkan dengan hal-hal di luar itu. Nah, ini saya pikir. Atau misalnya juga pernyataan dari pejabat-pejabat, entah di militer atau di sipil, yang kalau kita simak, apa sebenarnya urgensi dari yang bersangkutan untuk mengomentari sesuatu yang itu offside, di luar kewenangannya, tidak terkait dengan tugas utamanya, dan justru membuat gaduh, membuat situasi bukannya malah kondusif ya. Ini kontraproduktif saya pikir. Nah, ini bisa dirasakan baik oleh orang-orang yang
tidak harus terdidik ya, masyarakat awam pun bisa menilai saya pikir mengenai hal ini. Sehingga dari sana berangkat dari fakta demikian yang banyak bertebaran, kita memang bisa menarik kesimpulan sementara ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang membuat seolah-olah pihak-pihak yang ingin membuat hubungan antara umat Islam, hubungan antara umat Islam dengan pemerintah, hubungan umat Islam dengan umat beragama yang lain ini diciptakan tidak kondusif. Itu saya pandang. Jadi cukup kentara sesolah. Nggih, Zat. Menarik tadi, Zat ya. Jadi menurut Zat Andri tadi bahwa Islam menjadi tertuduh, Islam menjadi tersudut, itu adalah sebuah fakta ya, bukan kemudian asumsi. Karena apa? Mungkin yang disampaikan tadi banyak kemudian dari mungkin para peneliti dan sebagainya mengatakan bahwa memang ini adalah fakta Islam menjadi tertuduh dan menjadi tersudut dengan hal. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan Pak Andri yaitu apa? Yaitu bahwa ada tokoh-tokoh yang menjadi pemain, bukan pemain ya, sepak bola aja. Jadi yang berperan dalam kemudian ikut menyudutkan Islam ini, dan mereka juga notabene adalah beragama Islam juga. Ya ini kok bisa begini, ini kenapa Ustaz ini? Ya, kira-kira ini kenapa kok dia itu kok ikut-ikutan menjadi istilahnya menyudutkan kemudian umat menyudutkan Islam ini, padahal ini ya agamanya mereka sendiri. Ya. Ya, baik, kita tidak habis pikir sebenarnya kok bisa tega seseorang yang sama-sama bersyahadat, seseorang yang secara tampak luar ya itu masih Muslim, melontarkan pernyataan-pernyataan yang rasanya itu bukan cuma tidak elok untuk didengar, tapi itu provokatif. Kita nggak habis pikir kok bisa seperti itu. Makanya saya cenderung seperti ini soal kesudahannya. Nah, isu itu kan ada yang bersifat awet ya. Nah, isu seperti BBM itu awet. Dia secara berkala akan muncul terus ke permukaan. Isu seperti kesejahteraan buruh itu juga bersifat awet. Ya, secara berkala juga muncul ke permukaan. Nah, ada upaya sistematis sepertinya untuk mengangkat dan memposisikan isu-isu terorisme, moderasi beragama ini juga secara berkala dia mencuat ke permukaan melalui pernyataan-pernyataan, melalui kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, sehingga ya kita tidak salah juga kalau mengategorikan ini sebagai fabricated issue, gitu, isu yang difabrikasi, yang diciptakan dan dipelihara kelanggengannya. Nah, ini dalam pandangan saya. Jadi lebih jauh memang kalau kita ingin menilik persoalan ini, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia hari ini berada dalam ruang hampa. Kita terpengaruh dengan konstelasi juga di internasional sana. Bahwasanya yang namanya benturan peradaban atau ideologi itu adalah sebuah keniscayaan. Sama-sama kita maklumi pasca runtuhnya Uni Soviet di akhir dekade abad yang lalu, tahun 90-an itu runtuh, maka Barat sebagai ideologi yang memimpin peradaban itu sudah memposisikan sebagai Islam sebagai potensi ancaman. Islam sebagai potensi ancaman, sehingga tidak mengherankan kalau banyak aktivis-aktivis, para akademisi-akademisi atau lembaga-lembaga non-government yang kemudian melakukan riset-riset terhadap Islam, memberikan rekomendasi-rekomendasi apa dan bagaimana supaya kapitalisme tetap bisa unggul terhadap peradaban Islam. Nah, ini saya pikir banyak dan bisa kita akses ya, betapa aktivis-aktivis ataupun lembaga-lembaga swadaya tersebut itu dengan gencar menyerang Islam. Anggap misalnya tentang pengklasifikasian
umat Islam ini menjadi 4 tipologi. Ini dari Zenobaran ya. Ada yang dinamakan sebagai kaum tradisional, ada kaum modernis, ada kaum fundamentalis. Nah, sebenarnya kan kita sendiri sebagai umat Islam kan tidak membeda-bedakan diri kita. Ini kaum tradisional, ini modernis, ini fundamentalis. Bukan seperti itu. Tidak ada terminologi seperti itu dalam agama kita. Tapi mereka memakai klasifikasi tersebut. Berikutnya memberikan rekomendasi secara konkret apa yang harus dilakukan. Sikap apa yang harus diambil terhadap kaum tradisionalis. Apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus diambil terhadap kaum yang mereka framing ya sebagai kaum fundamentalis. Dan kita entah sadar atau tidak tengah diadu domba dengan skenario-skenario demikian. Dan betapa banyak di antara umat Islam, termasuk para tokohnya yang mungkin dalam kecerdasan politik itu mungkin kurang paham sehingga akhirnya memakan umpan-umpan yang diciptakan oleh barat ini. Akibatnya adalah kita senantiasa teradu domba. Ada rasa kecurigaan kepada sesama saudara, meskipun syahadatnya sama, kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, Rob dan juga nabinya sama, tapi karena isu-isu yang murahan kita bisa mudah sekali tersulut untuk saling curiga. Nah, ini adalah bagian dari skenario juga yang dilakukan oleh Barat, saya pikir. Ini harus dicerdaskan kepada umat, sehingga umat paham kita tengah berada dalam permainan skenario global seperti itu. Ya, menarik terkait dengan tadi ya. Jadi berarti ada fabricated isu. Ya, ini berarti kan ada memang isu ini memang diciptakan dan kemudian dijaga terkait dengan isu-isu yang memang menyudutkan Islam tadi, Chat G. Begitu, Chat G? Iya. Ada fabricatednya terkait dengan tadi sebenarnya sudah disinggung kan terkait dengan pabriknya di mana itu kan. Ini adalah sebuah sebuah ideologi yang memang menjadi sekarang ini menjadi kampium dunia setelah kemudian keruntuhan Uni Soviet di pada tahun berapa itu ya. Nah, jadi ini memang menjadi isu yang dijaga. Nah, terus ini ini berarti kan umat Islam tadi diklasifikasi oleh Zenobaran. Ya, berarti ini kan perlu dari kita ini umat Islam ini kan harus tahu ini bahwa kita ini sebenarnya tadi sadar atau tidak sadar ini diadu domba dengan adanya klasifikasi umat Islam ini. Ada Islam tradisionalis, kemudian modernis, fundamentalis, radikalis. Nah, ini berarti secara tidak langsung diadu domba. Nah, ini kita sebagai umat Islam, ya ini langkah apa ini yang harus kita ambil ya? Langkah apa ini yang harus kita ambil supaya memang istilahnya apa yang menjadi keinginan jadi dari pabriknya isu ini itu tidak berhasil, sehingga umat ini tetap kemudian menjadi umatan wahidan, umat yang satu, umat yang kuat untuk kemudian memang untuk satu tujuannya yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, power struggle antara kekuatan yang ada memang tengah tidak seimbang, kita harus katakan begitu. Bahwa satu ideologi, sebut saja kapitalisme, itu diusung oleh banyak negara. Amerika dan negara-negara Eropa itu mengusung ideologi kapitalisme dan mereka sebagai kapitalisme subjek. Sementara Islam dan juga sosialisme pasca runtuhnya Uni Soviet itu tidak lagi diusung oleh satu negara, sehingga memang asimetris yang terjadi. Di satu sisi umat Islam ada individu dan individu, berikut dengan komunitas, harokah, organisasi, hanya itu.
berhadapan dengan kapitalisme yang itu mengakar secara global sehingga kita babak belur menghadapi serangan-serangan bertubi-tubi seperti itu. Nah, ini yang harus disadarkan terlebih dahulu bahwa kita tidak lepas dari persaingan ideologi. Nah, yang namanya ideologi kapitalisme, ideologi itu punya dua pilar. Ada fikroh, ada torikoh. Fikroh adalah sekumpulan ide, torikoh adalah metode dalam memastikan ide itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ide-ide sekularisme yang menjadi akidahnya dari ideologi kapitalisme itu disebarkan dengan metode penjajahan, istikmar. Penjajahan ini kalau berhadapan kepada negara-negara, bangsa-bangsa yang peradabannya cukup maju, maka yang diserang terlebih dulu adalah sakofahnya. Supaya sakofah mereka itu mendominasi, bercokol, ada di benak-benak intelektual, di benak-benak pengambil kebijakan, di benak-benak tokoh umat. Itulah kemenangan mereka, sehingga kita berpikir dan bertindak sesuai dengan ideologi mereka. Tapi manakala mereka berhadapan dengan negara-negara yang peradabannya relatif lebih rendah, ya, rakusnya kapitalisme itu akan langsung mencaplok kepada penguasaan sumber daya alam. Itu yang kita lihat di Afrika contohnya. Nah, jadi memang saya ingin katakan bahwa ideologi kapitalisme ini dengan isu-isu termasuk moderasi beragama, terorisme, dan lain sebagainya itu gencar mereka lakukan, dan kita harus menyadari itu terlebih dahulu. Umat Islam harus dicerdaskan, harus didakwahkan sehingga mereka sadar bahwasanya di balik hal-hal yang sepertinya itu menyilaukan mata, bantuan-bantuan atau misalnya beasiswa-beasiswa, studi banding itu ada maksud terselubung. Praktis begini sebagai contoh biar juga bisa dipahami. Ketika misalnya Cina memberikan fasilitas kunjungan ke negeri mereka, sebagaimana juga Amerika itu memberikan misalnya beasiswa ke negeri mereka, Eropa melakukan hal yang sama. Sebagai orang yang belum pernah berkunjung ke negeri tersebut, secara psikologis biasanya kita kan kalau datang ke daerah baru, ke tempat baru, apalagi ke luar negeri, kita kan cenderung memandang, wah bagus ya, ternyata di sini begini, ternyata Jepang nih, wah luar biasa, disiplin, rapi, ternyata Amerika ini begini, begitu, wah Cina ini ternyata, wah hebat ininya. Nah, kita pulang nanti, sepulang dari negeri mereka, kita akan tanpa sadar itu akan bercerita kemana-mana tentang pengalaman kita di negeri mereka. Nah, bayangkan kalau misalnya secara halus, hal-hal seperti ini dilakukan secara masif. Anak-anak yang tadinya baik-baik dari pondok misalnya, anak-anak umat yang punya potensi diberikan beasiswa, kemudian pulang. Bahkan kalau mau mendirikan LSM itu diberikan santunan dana yang gajinya jauh di atas UMR, sangat cukup untuk hidup layak. Ya, kesudahannya menjadi agen propaganda mereka. Nah, ini yang harus disadarkan kepada umat bahwasanya Islam itu cukup menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan pedoman. Kita tidak butuh yang lain. Bahwa kita ingin mengungguli kemajuan mereka dalam teknologi itu betul, tapi Islam tidak bisa dicampur adukkan dengan budaya dan pandangan hidup mereka. Ini supaya kita sama-sama sadar nanti. Saya pikir ke sana arahnya. Nah, ini tadi ada yang menarik, bahwa untuk memang kalau sekarang ini ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Andre bahwa kapitalisme itu diemban oleh sebuah negara besar, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Kemudian Islam ini belum ada negara yang mengembannya. Kemudian tadi disampaikan bahwa untuk menghindari itu berarti apa? Umat Islam itu harus cerdas. Nah, ini kata kunci yang tadi saya coba pegang, bahwa umat Islam harus cerdas. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, Ustaz, ya, bagaimana ya sekarang ini supaya umat Islam sudah cerdas sehingga
tadi kita itu tidak bisa diadu domba, tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh kapitalisme ini. Nah, ini kan perlu berarti ya, caranya bagaimana umat Islam bisa cerdas gitu. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menjaga ketertiban dunia. Ya, banyak ya yang seperti itu. Artinya gini, umat Islam ini memang harus cerdas. Kalau hari ini 3 Maret ada 3 ya peristiwa besar di bulan Rajab itu. Yang pertama adalah Isra Mi'rajnya Rasulullah pada 27 Rajab di tahun ke-10 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah pembebasan Al-Quds dari pasukan salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah. Kemudian yang jangan dilupakan oleh umat, daulah Islam yang pondasinya didirikan langsung oleh Rasulullah, kemudian kepemimpinannya diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, eksistensinya berlangsung selama kurang lebih 1342 tahun. Nah, persis ini 3 Maret 1924 daulah Islam itu runtuh. Sehingga perisai umat itu juga lepas dan hilang. Al-Imamul Junnah. Jadi imam itu ibarat perisai di mana di belakangnya orang berlindung. Ketika perisai umat ini terlepas, hilang, ya kesudahannya kita memang babak belur, digempur oleh serangan-serangan, opini-opini, propaganda-propaganda dari kompetitor kita, dari kapitalisme, dari Eropa, dari Amerika, dan lain sebagainya. Sehingga di sini mencerdaskan umat secara sistematis dengan pola pikir Islam, pola sikap Islam, ya ini harus dimiliki oleh suatu institusi yang memang punya basis ideologi Islam. Nah begitu, kita tidak bisa mengharapkan pada sesuatu yang dia lahir dari peradaban yang tidak Islami. Bagaimana hari ini ketika yang betul-betul ada di dalam Islam itu seperti ajaran jihad dipandang dan dibidah-bidahkan atau dibuat orang demonstrisasi sehingga orang takut terhadap ajaran Islam tersebut, yang tidak ada di dalam Islam itu diada-adakan. Nah itu kan demokrasi contohnya, HAM dan lain sebagainya, itu seolah diada-adakan dan relevan dengan Islam. Moderasi beragama juga begitu. Nah yang ada demonstrisasi supaya umat takut untuk menjalankan syariatnya, jihad dan sebagainya tadi. Nah, yang tidak ada itu diada-adakan sehingga kita justru hidup dengan kamuflase, dengan sesuatu yang bukan Islam sejati yang sesungguhnya, justru residu atau ekses-ekses yang itu pencitraan dari Barat. Ini menjadi berat. Jadi saya pikir memang saling terkait ya. Mereka mencerdaskan umat itu bukan cuma tanggung jawab individu, karena memang kita disuruh untuk belajar dari ayunan ya sampai ke liang lahat. Kita disuruh membaca, kemudian secara komunitas Islam sangat menghargai intelektual, tapi jangan lupa secara sistematis pendidikan Islam sebagaimana dulu umat terdahulu itu dididik dan hasilnya kita sudah tahu bersama, itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan mengulanginya lagi. Itu kurang lebih. Oke, jazakallah, saya luar biasa. Jadi terkait bagaimana kemudian mencerdaskan umat ini sehingga umat itu tidak mudah kemudian terprovokasi dengan tadi ya, dengan pabriknya isu tadi ya. Alhamdulillah. Berarti apa? Memang tadi untuk bisa menjaga umat ini tetap cerdas. Ya, tadi saat Andre tadi mengatakan bahwa ini kita sekarang tanggal 4 Maret saat ya. 3 Maret. Oh, 3 Maret ya. Alhamdulillah 3 Maret berarti tepat, jadi 3 Maret 1924 tadi disinggung oleh Saat Andre bahwa di mana khilafah ini runtuh. Nah, ini daulah khilafah runtuh tadi dikatakan sebagai benteng umat, pertahanan umat untuk menjaga ya umat ini, termasuk menjaga kecerdasan umat ini runtuh. Berarti tepatnya kalau kita hitung saat sudah 98 tahun
Kalau kemudian kalau kita tahun Hijriahnya berarti sudah 100 tahun. Nah, ini berarti cukup 101. lama Ustaz. Ya, 101 saja. Iya, Iya. 101 tahun. Ya, ini berarti cukup lama juga. Ya, bukan cukup lama ya, lama ya Ustaz ya. Ya ini berarti kan ini bukan kemudian ini dalam rangka berromantisme saat ini ya, berromantisme. Jadi bukan, tapi ini bagaimana kemudian penjaga ya, benteng ya, tadi kalau dikatakan Ustadz Andri tadi, ini bisa menjaga kembali kita ya, untuk kemudian mewujudkan kembali bagaimana, karena memang yang kita hadapi tadi ya, yang kita hadapi itu adalah sebuah kapitalisme global yang diemban oleh negara-negara besar. Tentunya mereka juga nggak akan rela kemudian umat Islam ini bangkit. Tetapi kita juga perlu mencontoh di zaman Rasulullah SAW, di mana Rasul pada waktu kemudian merintis ya, membangkitkan daulah ya, daulah Islam itu juga yang dihadapi bukan main-main, itu adalah mungkin juga adidaya dunia juga. Tapi toh faktanya Rasul bisa berhasil untuk mendirikan ya daulah Islam ini. Nah, ini kan kita perlu mencontoh beliau sebagai umat ya. Ini bagaimana Ustaz? Ya, betul sekali. Persoalannya sederhana. Andai kita mau untuk mencontoh, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, selesai urusan. Masalahnya kita kan enggan. Kita bermain dengan logika kita sendiri, kita bersuuzon, apa iya kita bisa bersatu gitu kan. Bayangkan saja mempersatukan kurang lebih 60 negara dengan jumlah umat hampir 2 miliar, apa iya bisa? Timor Leste saja yang kita sama-sama pernah satu rumah, menjadi adik bungsu kesayangan selama 23 tahun, itu rasanya mengintegrasikan kembali Timor Leste ke Indonesia itu rasanya kok sukar ya. Indonesia, Malaysia serumpun, tapi ya kadang ribut untuk isu-isu yang tidak penting sebenarnya. Apa iya kita bisa mempersatukan dari ya, Samudra Atlantik sana sampai ke Samudra Hindia dan ke barat daya Samudra Pasifik, sebegitu banyaknya, sebegitu heterogen, beragam, apa iya? Nah, kadang-kadang kita bermain dengan apa namanya, bersusun saja dengan pikiran kita sendiri. Nah, seolah-olah enggak mungkin Ustaz ya, seolah enggak mungkin itu. Ya, mustahil. Ya, mustahil. Dan orang yang menginginkan itu ibarat para pemimpi. Nah, celakanya kalau itu mimpi, ya biarinlah orang memimpi apa juga. Kenapa orang harus didikte juga? Anda nggak boleh mimpi ini, gitu kan? Ini mimpi juga karena menakutkan, gitu. Saya tidak habis pikir juga. Anda nggak boleh mimpi itu, ya biarin aja kalau mereka cuma berkhayal, bermimpi, ya biarin saja. Kenapa repot? Tapi terkadang kan enggak. Karena mimpi itu bukanlah mimpi di siang bolong, tapi dia berdasarkan pada wahyu, ini yang memberikan daya getar kepada orang-orang yang lain. Jadi, kalau kita prihatin terhadap apa yang terjadi di India, muslimah-muslimah sana, kita prihatin terhadap apa yang terjadi di banyak belahan dunia yang lain. Kita juga menyayangkan kalau hari ini saudara-saudara kita, para tentara-tentara Chechnya yang secara teritori memang mereka berada di bawah Federasi Rusia, itu dikirimkan ke Ukraina. Satu sisi orang berdecak kagum ya melihat mereka sholat, menepikan dulu tank-tank mereka di pinggir jalan. Tapi sisi yang lain, mengapa mereka bisa dan mau untuk mengerahkan kekuatan militer ke Ukraina, tapi menjadi susah seolah-olah untuk membela Palestina, untuk membela Kashmir, untuk membela Uighur. Apa yang membuat kita tersekat-sekat? Nasionalisme di antara lain. Jadi urusan India ya urusan India, Pakistan jangan ikut campur, apalagi Chechnya yang jauh di sana. Nah, masalah di Uighur itu juga urusan orang Uighur. Nah, kita nggak usah terlalu banyak berkomentar, gitu kan? Nah, urus dulu aja tuh minyak goreng, kan banyak yang memberikan selentingan gitu ya.
saja dulu. Syaratnya kalau mau ingin terlibat ikut campur berkomentar ya bayar dulu BPJS gitu kan. Nah, kan seolah-olah kita hidup di negeri antah berantah. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Kita tentu mendambakan negeri ini sebagai muslim yang terbanyak di dunia juga memainkan peranan yang layak lah. Peranan yang layak bagi negeri muslim terbesar di dunia adalah menjadi pemimpin di antara negeri-negeri muslim yang lain, dan itu akan sulit bisa kita tampilkan kepemimpinan tersebut karena kewibawaan itu memang nggak muncul. Bagaimana kita akan berdoa kalau kita tidak berdikari? Utang kita banyak kepada asing, ketergantungan tinggi terhadap luar negeri. Nah, ini masalahnya. Karena salah kelola sih. Andai dikelola dengan Islam, insya Allah makmur kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan terwujud. Jadi cukup melebar ini pembahasannya, salah. Iya, jadi emang kalau kita membahas terkait dengan Islam itu memang ya banyak hal yang kita bahas Ustaznya. Termasuk tadi sebenarnya menarik yaitu apa? Kalau umat Islam mau mencontoh Rasul, selesai sudah masalah. Nah, ini tadi gitu Ustaznya. Berarti apa? Nah, tetapi istilahnya sebenarnya umat Islam itu punya potensi itu Ustaz. Nah, coba kita lihat ya. Jadi di kampung-kampung itu kalau kita lihat ya setiap maulid itu mereka melakukan maulid tiba. Berarti apa? Bukti cinta. Kemudian ada acara sholawatan kepada Rasul. Ini ada bukti cinta kepada Rasul. Berarti apa? Tinggal menambahkan ya, menambahkan kualitasnya ya. Itu kalau bahasa saya kok begitu ya. Tinggal menambahkan kualitasnya, kualitas yang istilahnya yang sudah ada itu ditambahkan apa? Mencontoh beliau dalam hal bagaimana menyatukan umat ini. Tadi saat Andre mengatakan bahwa penghalang terbesar dari umat ini adalah nation state ya, nasionalisme ini penghalang yang terbesar sebenarnya. Begitu Sange? Ya, memang begitu faktanya. Kita kan kalau ingin jujur ya, dahulu kalau ada muslim ingin naik haji, ya sudah berangkat saja. Yang membedakan kita, orang-orang di luar Makkah dengan orang-orang yang naik haji ke sana adalah ya mereka itu statusnya mukim, kita safar, kan gitu. Cuma itu bedanya. Tidak ada perbedaan lain, agama sama, saudara seiman, seagama, dan mereka mukim, kita safar. Tapi hari ini kan menjadi panjang urusannya, ada visa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dampak di antara dampak kecil ya dari nasionalisme tersebut. Nah, Islam tidak membeda-bedakan berdasarkan negara bangsa seperti itu. Tapi memang kalau dari segi historis kita pelajari, kemunculan nasionalisme ini memang bukan berasal dari Islam. Bisa dikaji itu. Jadi tidak berasal dari Islam, tidak ditemui. Nah, tapi dia muncul belakangan dan secara sistematis juga digunakan untuk memecah belah umat Islam. Ini bukti empiriknya. Nah, betapa dahulu di masa-masa akhir Turki Utsmani itu kepada orang-orang Turki dipropagandakan, ya Anda ini bangsa besar, bangsa Turki. Coba kalau sumber daya Turki itu dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Turki sendiri, Anda akan jaya, Anda akan hebat. Nah, lihat sekarang, kalau ada pemberontakan misal di Afrika, siapa yang dikerahkan ke sana? Ya anak-anak Turki kan, karena itu bagian dari wilayah daulah. Kalau ada pemberontakan di Balkan, ya siapa yang dikerahkan ke sana? Nah, mengapa harus mengorbankan banyak jiwa untuk daerah-daerah yang itu bukan Turki? Jadi ya sudahlah, Turki untuk Turki. Hal yang sama dipropagandakan juga kepada Arab. Nabi lahir di sini, kota suci di sini, mengapa Anda harus tunduk di bawah Istanbul? Gitu. Mesir juga sama, peradaban Mesir itu lebih tua. Anda punya peradaban masa lalu yang hebat, ya mengapa harus tunduk di bawah Istanbul? Iran juga Anda bangsa Persia, ya begitu terus. Nah, dipropagandakan, ya mula-mula tidak direspon orang yang seperti ini, karena mereka tidak mengenal ikatan nation state seperti itu. Tapi lama-kelamaan,
Ya akhirnya ini memberikan dampak yang signifikan juga, sehingga pecah di akhir abad ke-19, 1/6 dari penduduk dunia itu masih menjadi warga negara daulah. Tapi lihat cuma berselang 2 dekade setelah itu, daulah runtuh. Gitu. Nggih, Ustaz. Sangat menarik. Sebenarnya kalau kita bahas lebih dalam tentunya waktunya masih butuh panjang lagi Ustaz ini. Tapi karena malam hari ini kita harus dibatasi Ustaz. Ya, nanti mungkin lain kali mungkin akan ada diskusi lebih lanjut lagi Ustaz. Begitu nggih Ustaz? Iya. Ya, mungkin ini Ustaz sebagai kesimpulan mungkin dari kajian kita pada malam hari ini, ya mungkin ada kesimpulan dari Ustaz Andre terkait dengan bagaimana sih kemudian Islam itu yang selalu disudutkan, selalu tertuduh supaya tidak menjadi agama yang selalu disudutkan dan tertuduh. Gimana Ustaz kesimpulannya sebelum kita akhiri malam hari ini? Ya baik, saya pikir yang terpenting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi Islam selalu disudutkan, Islam selalu tertuduh, apa yang harus kita lakukan. Nah, sikap yang bijak tentu saja kita jangan termakan terhadap isu-isu tersebut. Kita jangan membela Islam secara defensif, tapi juga sekaligus apologetik. Enggak kok, enggak begitu. Bahkan Islam itu begini. Oh enggak, kata siapa? Justru Islam begini. Nah, tanpa disadari kita masuk perangkap orang juga. Kita harus mengatakan Islam apa adanya. Kalau memang apa yang mereka kemukakan tidak ada akarnya, tidak ada sumbernya di dalam Islam, maka kita harus berani mengatakan itu bukan berasal dari Islam. Kita harus percaya diri juga untuk menampilkan akhlak Islami, kepribadian Islami, dan pemikiran Islami, yang itu kita praktekkan dalam keseharian kita, sehingga kepribadian Islam itu terwujud dalam umatnya. Orang akan bisa melihat nanti seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana penyadaran kepada sesama umat Islam, pada rekan-rekan kita, tentang bahaya moderasi beragama, tentang adanya isu terorisme, dan lain sebagainya yang sejenis, itu adalah buatan dari musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak suka pada Islam, dan dengan kecerdasan dan kesadaran tersebut, kita diharapkan bisa bersikap lebih bijak dan lebih tepat, bahwasanya perjuangan harus dilanjutkan, Islam harus dipraktekkan dalam keseharian, di level individu, di level masyarakat, dan juga jangan lupa dalam level bernegara. Karena dengan cara beginilah Islam itu akan makin dekat dengan kebangkitannya. Kita mendambakan hari-hari demikian, di mana Islam akan bisa bangkit kembali, umat Islam bisa jaya kembali, hukum-hukum Islam bisa diterapkan, dan keadilan akan dirasakan bukan hanya oleh Muslim, tapi juga seluruh alam, termasuk non-Muslim dan juga hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Itu saya rasa. Nggih, jazakallah khairan kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Muhammad Andre Usnari atas segala misalnya apa yang disampaikan pada malam hari ini pada kajian Islam spesial. Tentunya semoga apa yang kita diskusikan, yang disampaikan Ustaz Andre tadi memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi umat, tadi katakan umat Islam yang cerdas, umat Islam yang senantiasa kemudian berjuang untuk Islam ini. Dan juga tak lupa kami sampaikan jazakallah, terima kasih yang sebesarnya kepada seluruh pemirsa At-Tafkir Channel yang dengan setia mengikuti acara kajian Islam spesial pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal kebaikan kita semuanya. Baiklah para pemirsa semuanya, kami selaku host dan seluruh kru At-Tafkir Channel, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami.
Dan kita tutup acara kajian Islam pada malam hari dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.